ke tempat penampungan lain di Tangerang untuk diterbangkan ke Singapura. Memang kita cari, ini merupakan tersangka utama sindikat perdagangan bayi. Jadi yang bersangkutan baru pulang dari Singapura, kemudian diamankan oleh rekan-rekan kita dari imigrasi. Tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Ceri, Pak Kapit TPI yang sudah mengamankan salah satu tersangka kita. Berarti saat ini sudah ada berapa tersangka Pak yang diamankan, Pak? Nah, total kita semua ada 14 tersangka yang sudah kita amankan. Ya. Berarti ada 2 orang lagi, Pak? Iya, kita ada 2 DPO lagi dan kemungkinan kita masih akan bertambah tersangka lagi. Perannya ini agen? Ini merupakan bisa dibilang ini pimpinan daripada sindikat yang melakukan penjualan bayi ke Singapura. Oleh pelaku ini bayi dijual sudah berapa, Pak? Dari keterangan tersangka kemarin yang sudah kita minta keterangan ada 15, namun kita masih mendalami lagi terkait dengan yang lainnya. Pak, kalau tersangka ini WNI atau ada WNI? Tersangka semuanya warga negara Indonesia. Demikian Headline News untuk saat ini, pemirsa. Headline News berikutnya akan hadir kembali 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Eagle Institute Indonesia, lembaga yang fokus pada pendidikan dan pengembangan film dokumenter, berkarakter tangguh, berwawasan dan berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Alumni Eagle tersebar di seluruh Indonesia mewarnai perkembangan film dokumenter. Mari berkolaborasi untuk merekam, merangkai cerita dan merawat kebinekaan bersama Eagle Institute Indonesia. Anang udah berapa lama, Pak? No comment. Pak. Ya, pada mereka semua. Mereka tuh kayak semacam monopoli gitu. Realitas kini hadir setiap Sabtu. Hadir 5 menit setiap jam, setiap hari. Hadirkan peristiwa terbaru yang perlu Anda tahu. Saya Glory Nata, siap membawa intisari informasi terkini dalam Headline News. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur menetapkan fatwa haram atas penggunaan sound horeg di samping pemerintah daerah Jawa Timur yang juga melarang penggunaan sound horeg tersebut. Namun, putusan ini ditentang pelaku usaha sound horeg yang meminta larangan tersebut dikaji ulang. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Sebelum Polda Jawa Timur resmi mengeluarkan imbauan larangan penggunaan sound horeg, aturan keras terkait penggunaan sistem audio rakitan ini telah lebih dulu dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap sound system berdaya tinggi tersebut. Wali Kota Malang, Jawa Timur juga berencana mengeluarkan surat edaran terkait pelarangan penggunaan sound horeg dengan alasan untuk menjaga ketertiban umum dan merespon keluhan masyarakat soal gangguan kebisingan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak pun menegaskan bahwa sound horeg harus mematuhi aturan pemerintah dan fatwa ulama agar tidak mengganggu ketertiban umum dan kegiatan keagamaan. Emil menekankan pentingnya mematuhi regulasi yang ada seperti izin keramaian dan batasan desibel suara. Fatwa yang diberikan MUI Jatim disambut baik Emil dan Pemprov Jatim akan segera membahas masalah ini. Bahwa pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah itu diharamkan. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah diharamkan. Apa saja ada jelas di fatwanya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar, kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan, harus patuh pada aturan pemerintah dan juga harus menghormati fatwa ulama. Jadi itu. Jadi yang dilarang adalah fitur-fitur dari kegiatan tersebut. Namun larangan yang didengungkan pemerintah serta fatwa yang diberikan MUI Jatim menuai respon dari pelaku usaha sound horeg di Blitar, yang menyatakan bahwa perlu adanya pengkajian ulang atas aturan tersebut.
Larangan sound horeg ini pun dinilai Saiful membuat Indonesia sulit menjadi negara maju dan berkembang. Sebab saat bangsa lain sudah berpikir tentang